artis kecil berprestasi mengharumkan nama daerah Banyuwangi, Farel Prayoga. Nama Farel Prayoga mendadak menjadi sorotan publik usai menyanyikan lagu Ojo Dibandingke pada upacara kemerdekaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara, membuat Presiden, Jenderal, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut berjoget.
Mohon untuk tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyuwangi Kawasan Panorama Alam, salah satunya Danau Biru yang berada di Teluk Biru Taman Nasional Alam Suryo yang akan tergambarkan dalam sebuah tanah Danau Biru.
Penampilan dari Sanggar Seni Lambang Buana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, Ibu Ipung Festiana Aswaranas. Yang kami hormati Wakil Bupati Banyuwangi, Bapak Sudira. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imani Cahyana Negara. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Samsudin Adlawi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para Kepala SKPD, pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, tokoh ormas, pengusaha dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufik dan hidayahnya. Hari ini Kamis 9 Februari 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, Jawa Pos Radar Banyuwangi memberikan anugerah Sunrise of Java Award 2023. Salam dan salam adalah senantiasa kita aturkan dari baginda Rasul junjungan kita dan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang dan zulumati lalu, dan mudah-mudahan telah kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini senantiasa mendatangkan barokah dan manfaat akan dipimpin dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Nur Hosin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Jawa Pos Radar Banyuwangi senantiasa eksis dalam mengemban amanah ummah dan sekaligus dapat menyejukkan Banyuwangi. Dan
bagi yang beragama ini mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yu'adil ni'amahu al-ghafir al-majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan bihina bi kulli maqam. Wa taqbil lana jami'al khairat wa tuqarrib lana sa'at wa tarfa'na min darajat. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subula salam wa najina min al-dhulumati wa jannibna al-fawasha ma zahara min batin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa qulubina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jamilna bil afwi wa khafifna bit taqwa wal istiqamah wa'inna mudhi lada illa syai'an. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an ma'fuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023, Jawa Pos Radar Banyuwangi memberikan anugerah Sunrise of Java Award kepada 50 tokoh inspiratif yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin tamu dan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi pada yang kami hormati Bapak Samsudin Adlawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah. Yang saya hormati, yang terhormat Bupati Banyuwangi Ibu Hajah Ibu Fiastiandani Azwaranas. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hari ini hadir, ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pak Danlanal, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, insya Allah nanti akan menyusul. Yang saya hormati Wakil Bupati Banyuwangi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang saya hormati Ketua LP atau yang mewakili, Ketua Parpol, pimpinan Parpol, kemudian yang saya hormati juga para pimpinan SKPD, Ketua Dewan Kesenian Blambangan, serta para undangan yang berbahagia. Dan yang terakhir yang saya hormati pula para calon penerima Sunrise of Java Award 2023 yang dipersembahkan oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita mendapat limpahan berkah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di pendopo Sahabat Swakarta Blambangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Bupati, perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada mereka yang menurut kami
punya integritas, punya delegasi, punya prestasi, dan yang terakhir punya kontribusi yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi. Seperti kita tahu bersama bahwa Banyuwangi adalah kota yang bergelimang dengan prestasi. Setiap tahun Banyuwangi mendapat penghargaan dari tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Maka apa yang diterima oleh Banyuwangi ini ternyata Bu Bupati sangat menginspirasi warga Banyuwangi. Hari ini kami memang akan menyerahkan 50 penghargaan kepada mereka yang sudah kami pilih, antara lain Ibu ada Farel yang sudah mengharumkan nama Banyuwangi, kemudian ada Yuni yang sudah mengharumkan Banyuwangi, kemudian para tokoh yang lainnya yang nanti akan kita dengarkan bersama mereka disebutkan oleh MC. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tahun depan jumlahnya tidak 50, bisa jadi 60 atau bahkan hanya 20, tergantung dari pemantauan yang kami lakukan selama setahun 2023. Kenapa? Karena kami mendasarkan penilaiannya pada 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu prestasi, kemudian dedikasi, dan kontribusi. Dan mereka yang kami beri penghargaan hari ini, insya Allah mereka adalah orang-orang yang berhak menerima penghargaan itu. Dan mudah-mudahan setelah menerima penghargaan ini, mereka bisa menginspirasi para pihak yang hari ini belum mendapatkan penghargaan. Dan mudah-mudahan tahun depan semua yang hadir di sini bisa mendapatkan penghargaan dari Radar Banyuwangi. Bapak Ibu, penghargaan ini kami berikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang hari ini 9 Februari diperingati secara nasional dari seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa alhamdulillah tadi saya mendengar editorial di Kompas bahwa kepercayaan masyarakat terhadap media utama itu terdiri dari koran, kemudian TV dan radio, itu mencapai 73%. Jadi 73% masyarakat itu percaya kepada koran. Karena saya bergerak di bidang koran, maka saya sebutkan koran saja, kemudian TV dan radio. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan juga hasil survei dari Litbang Kompas itu menyebutkan bahwa masyarakat yang percaya kepada media berbasis internet, medsos, Twitter dan lain-lain itu, yang percaya itu hanya jumlahnya 39,7%. Sama besarnya dengan mereka yang tidak percaya. Jadi yang percaya terhadap media berbasis internet itu 39,7%, sedangkan yang tidak percaya itu sebanyak 38,1%. Yang sisanya itu tidak memilih ketika disurvei. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa semakin ke belakang kepercayaan masyarakat terhadap medsos dan lain-lain itu semakin berkurang. Kenapa? Karena ini penting jadi catatan pihak kepolisian, pihak kejaksaan. Karena yang kita lihat selama ini, apa yang tampil di medsos, terutama sekarang ini semua orang bisa menulis dan mengunggah apa yang ditulis lengkap dan fotonya, itu kurang akurat, dinilai kurang akurat dan menyesatkan. Kenapa? Karena mereka media yang berbasis kepada internet itu hanya mengutamakan kecepatan, sementara akurasinya itu dianggap nomor 2. Sementara kami di media utama itu berbasis kepada keberimbangan informasi. Kami Radar Banyuwangi terutama tidak akan pernah memuat berita sebelum berita itu berimbang, ada konfirmasi
informasi dari pihak-pihak yang kami beritakan, dan itu kami junjung sampai sekarang demi menegakkan kode etik jurnalistik. Dan insya Allah apa yang kami sajikan itu bisa dijadikan referensi oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir ini Bu, karena ini saya terpaksa menyingkat pidato saya, sambutan saya, karena Bupati habis ini ada kegiatan. Maka yang terakhir izinkan saya menampilkan video. Ya, video ini mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Jadi video ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kami di keluarga besar Jawa Pos Radar Banyuwangi. Nah, video ini direkam pada tanggal 24 Januari yang lalu, tempatnya di Hotel Logika, jadi Hotel Logika di Tulungagung. Jadi saya sulit menyebutkan namanya. Hotel Logika itu terbaik kedua di Tulungagung, Bu. Tapi kondisinya kurang lebih sama dengan kalau di sini mungkin dengan Luminor dan lain-lain itu, Logika. Dan tadi yang digambar itu adalah ketika kami Radar Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai media, salah satu media dari 19 media grup Jawa Pos Radar se-DIY Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, sebagai perusahaan yang berkinerja terbaik. Alhamdulillah. Kami bukan mau bermaksud pamer menampilkan video ini, tapi kami ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di sini, kita yang ada di Banyuwangi ini harus berusaha sekuat mungkin meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Kita malu kalau Pemda, pemerintah daerah hampir setiap bulan menerima penghargaan. Kita sebagai masyarakat tidak bisa meniru pemerintah daerah. Karena apa? Bupati sudah kali-kali menyebutkan bahwa yang di Banyuwangi ini yang ada adalah super team. Jadi siapapun masyarakat boleh mengimprovisasikan dirinya, berprestasi dan berdedikasi, kemudian dedikasi dan prestasinya itu dikontribusikan untuk pembangunan Banyuwangi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan Bupati sebelum meninggalkan tempat ini, kami ingin ya sedikit arahan dari Ibu tentang apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan membawa berkah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Sunrise of Java Award 2023 langsung saja akan kita berikan penghargaan kepada sejumlah insan lembaga yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah Banyuwangi. Yang pertama, tokoh pengawal keamanan kunjungan Presiden, Letkol Laut Pelaut Ansori. Tokoh pengawal keamanan kunjungan Presiden, Letkol Laut Pelaut Ansori dan Lanal Banyuwangi. Stabilitas keamanan di perairan Banyuwangi terjaga dengan baik selama ini. Peran TNI Angkatan Laut di bawah Lanal Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi bekerja sama dengan stakeholder laut seperti KSOP, ASDP, Satpol Air dan KKP untuk bisa menjaga keamanan laut di Banyuwangi. Tokoh pengawal keamanan kunjungan Presiden, Letkol Kavaleri Eko Julianto Ramadan dan Dim 0825 Banyuwangi. Dinamika gejolak keamanan Banyuwangi
cenderung landai dalam setahun terakhir. Stabilitas itu tidak lepas dari upaya Kodim 0825 Banyuwangi yang terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui aksi-aksi kerja nyata dan Dim 0825 Banyuwangi. Tokoh pengawal keamanan kunjungan Presiden, Kombes Pol Dedi Fouri Milewa, Kapolresta Banyuwangi, berkat peran serta Polresta Banyuwangi atas keterlibatannya secara langsung menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Komisaris Besar Polisi Dedi Fouri Milewa, Polresta Banyuwangi terus meningkatkan peran Babin Kaptipmas. Hal ini untuk mendekatkan Polri kepada kehidupan masyarakat. Instansi penegak hukum pendukung kearifan lokal, Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kejaksaan Negeri Banyuwangi berubah drastis. Bahkan, instansi penegak hukum di bawah kepemimpinan Muhammad Rawi ini menjadi satu-satunya instansi yang memiliki Adiaksa Mart. Bukan hanya itu saja, Kejaksaan juga memiliki bangunan baru, drive-thru tilang yang unik. Bangunannya sangat memiliki ciri khas Banyuwangi, yaitu rumah khas Osing. Kategori generasi muda berprestasi mengharumkan nama daerah, Ayumi Putri Sasaki. Nama Ayumi Putri Sasaki mulai banyak dikenal masyarakat Kota Gandrung. Remaja yang duduk di kelas 11 SMA N2 Taruna Bayangkara Genteng ini menjadi wakil Banyuwangi yang menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kategori tokoh inspiratif pendorong budaya politik, Imade Cahyana Nagara. Budaya politik merupakan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat. Para anggota DPRD juga cukup intens menyapa konstituen, termasuk menyosialisasikan perda yang telah disusun DPRD bersama eksekutif. Tokoh pendorong budaya inovasi Banyuwangi, Hajah Ipuk Festiandani Aswar Anas. Di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Festiandani Aswar Anas, beragam inovasi terbentang, menyentuh ke berbagai sektor, mulai usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, pendidikan hingga kesehatan. Tidak ayal, Banyuwangi kembali ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif nomor 1 di Indonesia. Artis kecil berprestasi mengharumkan nama daerah Banyuwangi, Farel Prayoga. Nama Farel Prayoga mendadak menjadi sorotan publik usai menyanyikan lagu Ojo Dibandingke pada upacara kemerdekaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara, membuat Presiden, Jenderal, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut berjoget. Saya, Letnan Kolonel Cavalry Eko Julianto Ramadan dan Dim 0825 Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih Jawa Pos Radar Banyuwangi. Mohon berkenan kepada Bupati Banyuwangi, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Komandan Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Polresta bisa maju untuk menerima penghargaan. Dan berikutnya kami persilakan kepada Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Bapak Samsudin Ablawi untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada tokoh yang inspiratif telah berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.
0825 Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Saya, Enam Tolan Kaveri Eko Julianto Ramadan dan Dim 0825 Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk berikutnya kami berikan penghormatan sekaligus penghargaan kepada Farel Prayoga untuk bisa mengundangkan suara emasnya dalam kesempatan Sunrise of Java Award 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dibanding kaca ya. Ya. Boleh bilang izin boleh bilang
Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Farel Prayoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farel. Kita berikan tepuk tangan untuk Farel Prayoga. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan kami hormati, untuk acara berikutnya adalah kita dengarkan dengan sesama sambutan Bupati Banyuwangi kepada yang terhormat Ibu Haja Ibu Festiana Nasionalis. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banyuwangi, Pak Haji Sudira, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pak Made, teman-teman dari Forkopimda, Pak Dalanar, Pak Ansori yang mewakili Pak Kapolresta dan Pak Dandim, Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Pak Haji Samsudin, beserta seluruh teman-teman dari Radar Banyuwangi, ya, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan dari lintas agama, saya juga lihat hadir. Pimpinan perbankan dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada pagi hari ini, teman-teman kepala perangkat daerah dan para penerima Sunrise of Java Award yang diberikan oleh Radar Banyuwangi yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, 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 alamin, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Pak Samsudin, mohon maaf, Pak Samsudin tadi harusnya sambutannya bisa lebih panjang, bisa lebih mengeksplor, karena saya senang Pak mendengar sambutannya Pak Samsudin, karena isinya daging semuanya. Jadi saya sering mengutip apa yang disampaikan Pak Samsudin untuk menjadi bahan sambutan saya. Jadi mohon maaf Pak Samsudin jika harus dikurangi. Tapi sebenarnya tidak apa-apa Pak Samsudin tadi menyampaikan banyak hal, terutama di Hari Pers tahun 2023 ini. Bapak Ibu sekalian, kebetulan hari ini juga di Banyuwangi ada beberapa event, ada beberapa tamu, dan ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Banyuwangi. Selain hari ini ada acara award dari Radar, di Muncang ada kegiatan jelajah negeri dari KLHK. Ini dalam rangka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin melakukan sosialisasi dan kampanye terhadap pelestarian lingkungan dan juga kebersihan lingkungan, persampahan terutama. Dan nanti juga ada teman-teman dari USAID Erat yang sudah bersinergi dengan Kabupaten Banyuwangi terkait dengan beberapa program yang akan diberikan di Kabupaten Banyuwangi. Ini berkah menurut saya, dan mohon maaf jika memang saya tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah daerah mengucapkan apresiasi kepada Radar Banyuwangi yang mewakili media, salah satu media di Kabupaten Banyuwangi, dan juga semua masyarakat juga pastinya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers yang ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan teman-teman insan pers nantinya terus bisa berkontribusi memberikan informasi positif, mengedukasi masyarakat dalam meliput berita yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan Bapak Ibu sekalian, benar apa yang disampaikan Pak Samsudin, bahwa mungkin saja Pak Samsudin, masyarakat ini sudah mulai ada rasa bosannya, di mana kalau hasil survei dari Kompas menyampaikan bahwa media utama itu mulai menjadi penarik kembali bagi masyarakat, menjadi
media yang menjadi di mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap media tersebut. Nah, maka bagi kami ini harus dipertahankan dan menjadi tantangan terutama bagi media utama, televisi, koran dan radio untuk terus nanti bisa memberikan informasi-informasi yang mendidik kepada masyarakat. Dan pastinya tantangan juga akan dihadapi oleh media utama, bersaing dengan media-media online lainnya. Maka saya berharap nanti teman-teman terutama Radar Banyuwangi akan terus melakukan inovasi-inovasi terkait dalam pengembangan media berbasis online. Alhamdulillah Radar juga sudah punya online-nya. Tinggal bagaimana nanti masyarakat Banyuwangi bisa terus mengetahui bahwa Radar Banyuwangi punya online sebagai penyeimbang bagi media-media online lain yang mungkin saja selama ini menjadi dilema bagi masyarakat, berita mana yang benar, apakah berita yang dari media utama ataukah berita yang dari media online. Mudah-mudahan nanti ini bisa terus dikembangkan Pak Samsudin sehingga perkembangan teknologi informasi juga bisa digunakan oleh teman-teman media utama tersebut. Saya juga minta kepada beberapa radio, terutama beberapa radio yang ada di Banyuwangi, juga terus untuk mengembangkan sarana penyiarannya. Tidak hanya mereka harus on air di radio, tapi mereka juga harus offline, harus menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di media mereka. Dan inilah eranya disrupsi. Media pun terkena disrupsi. Tidak hanya pemerintah daerah yang terkena disrupsi, tapi media pun terkena disrupsi. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita harus berubah. Tantangan ke depan pasti juga cukup berat, persaingan cukup berat. Yang benar, ya, kalau tidak kuat terhadap tantangan, maka dia akan terlindas oleh informasi-informasi yang tidak benar, informasi hoax. Maka Bapak Ibu, mari kita saling berkolaborasi, saling bersinergi, dan apa yang sudah dilakukan oleh Radar Banyuwangi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, menyatukan visi dalam penyiaran, mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa disambut oleh media-media lain. Terutama di Banyuwangi sekarang juga sudah ada televisi lokal. Ya, nantinya juga bisa bersinambungan antara kolaborasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Radar Banyuwangi diikuti dengan media-media lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga sangat merasakan bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan media terutama Radar Banyuwangi. Ya, di mana Pak Samsudin itu rajin, teman-teman di Radar itu rajin memberikan insight kepada kami. Karena kami di pemerintah daerah punya keterbatasan dalam menggapai informasi-informasi di bawah. Tetapi dengan kolaborasi kami mendapatkan informasi dari Radar Banyuwangi sehingga program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini juga bisa diiriskan, ya, dengan program-program yang ada di media-media khususnya di Radar Banyuwangi. Apa yang diperoleh pemerintah daerah, tadi Pak Samsudin menyampaikan prestasi yang diterima oleh pemerintah daerah tidak lepas dari peran media, tidak lepas dari peran Radar Banyuwangi. Maka tepuk tangan untuk Radar Banyuwangi yang sudah membersamai pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mendapatkan banyak prestasi di tahun 2022 kemarin. Dan sekaligus juga ini tidak lepas dari peran semua masyarakat Banyuwangi. Banyuwangi bisa menurunkan angka kemiskinan dari 8,07 menjadi 7,51%. Itu juga berkat peran dari semua pihak, berkat peran dari Radar Banyuwangi, berkat peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua organisasi kemasyarakatan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa rebound di Kabupaten Banyuwangi. Ini punya peran dari semua pihak, termasuk juga dari media dan khususnya Radar Banyuwangi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat insight yang terus diberikan kepada pemerintah Banyuwangi,
Beberapa capaian terkait kinerja dari pemerintah Banyuwangi juga semakin baik. Sakit Banyuwangi kita bisa mempertahankan dengan nilai A. Reformasi birokrasi, ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai A. Ini berkat dukungan semuanya. Dan inflasi yang menjadi topik bahasan di tahun 2023 ini yang katanya isunya ada resesi. Alhamdulillah sampai bulan Februari ya inflasi kita masih bisa terjaga dan Banyuwangi mendapatkan TPID 3 tahun berturut-turut dengan kolaborasi yang kita lakukan. Begitu juga dengan inovasi yang terus kita lakukan di pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Banyuwangi mendukung inovasi ini. Radar juga mendukung inovasi ini. Alhamdulillah ya Banyuwangi menjadi kabupaten dengan 5 tahun berturut menjadi kabupaten terinovatif se-Indonesia. Beberapa capaian lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu adalah berkat dukungan semua pihak. Maka saya hadir tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka ingin mengajak terutama kepada insan media, ingin mengajak mari kita berikan informasi-informasi yang positif. Karena informasi positif kepentingannya bukan hanya untuk bupati, bukan hanya untuk pemerintah daerah saja, tapi informasi-informasi positif yang dibuat oleh media kepentingannya adalah juga untuk Kabupaten Banyuwangi. Tidak mungkin daerah kita bisa kondusif kalau informasi positifnya tidak banyak. Tidak mungkin daerah masyarakat bisa hidup tenang kalau masyarakatnya setiap hari membaca informasi yang negatif. Maka bagaimana Banyuwangi bisa terus kondusif? Ya, adalah salah satunya peran dari media, peran dari jurnalis. Ya, kami mengajak terus teman-teman jurnalis, ayo mari kita buat berita yang sebanding. Kepentingannya adalah untuk Banyuwangi, bukan untuk bupati, bukan untuk Pak Wabub, bukan untuk Pak Sekda, bukan untuk Pak Made, tapi untuk Banyuwangi. Terima kasih atas kontribusi seluruh media, seluruh insan jurnalis yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan sinergi kolaborasi yang sudah baik ini bisa terus kita eratkan demi Banyuwangi ke depan yang lebih baik, demi Banyuwangi yang lebih maju, masyarakatnya sejahtera dan berlimpah berkah dari Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat Hari Pers Nasional. Mudah-mudahan pers Indonesia, pers Banyuwangi semakin jaya. Untuk selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bupati Banyuwangi untuk melanjutkan acara berikutnya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi, Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, akan kita bacakan nominasi peraih penghargaan Sunrise of Java Award 2023 kategori Birokrat dan Sosok. Tokoh inisiator program Sekardadu, Guntur Priambodo, Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi. Dengan menerapkan strategi multi-level marketing, program Sekardadu berhasil mengedukasi masyarakat secara masif. Dinas Pengairan telah mencetak 10.000 kader Sekardadu yang berasal dari pelajar SD, SMP,
SMA hingga perguruan tinggi. Instansi peduli rancang bangun arsitektur, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi. Sejumlah bangunan yang dibangun Pemkab Banyuwangi juga dipadu penataan berkelas, lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Kemajuan bidang arsitektur di Banyuwangi tentu tidak lepas dari peran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman PUCKPP Banyuwangi. Kategori instansi penggerak digitalisasi pelayanan publik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian. Digitalisasi pelayanan publik terus digencarkan Pemkab Banyuwangi. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi merupakan ujung tombak digitalisasi layanan tersebut. Salah satu tugas SKPD yang dipimpin Budi Santoso adalah mengembangkan Banyuwangi Satu Data. Tokoh pelestari adat Kebun Alian, Anton Sujarwo, digeber sejak abad ke-18. Kebun Alian tetap lestari. Tradisi adat tersebut rutin digeber setiap tahun di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi. Ritual yang satu ini tetap lestari hingga kini. Hal ini berkat perjuangan Kepala Desa Alian, Anton Sujarwo. Kategori instansi penggerak UMKM naik kelas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi. UMKM naik kelas menjadi salah satu program andalan Pemkab Banyuwangi untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Berbagai bantuan, program pendampingan, fasilitasi, digitalisasi pemasaran produk UMKM, instansi yang dipimpin Nanin Oktavianti tersebut adalah motor penggerak program UMKM naik kelas. Sempat terjerembab imbas pandemi COVID-19, investasi di Banyuwangi berangsur naik. Beragam kemudahan hingga insentif yang diberikan mampu menjadi daya tarik investor menanamkan modal di Kabupaten The Sunrise of Java. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi, DPMPTSP Banyuwangi, yang dinobatkan sebagai instansi pendorong investasi dan pelayanan prima di Banyuwangi. Inilah dia kategori instansi pelayanan publik terbaik di Banyuwangi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi. Beragam inovasi berhasil ditelurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dispenduk Capil Banyuwangi, membuat SKPD ini beberapa kali meraih penghargaan mentereng. Prestasinya tak hanya di internal Pemkab Banyuwangi, namun juga meraih penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Ini dia tokoh inspiratif pengakselerasi penyelesaian persoalan pertanahan, Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi. Layanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Banyuwangi berubah layaknya layanan perbankan. Perubahan tersebut terasa sejak Kepala BPN Banyuwangi dijabat Budiono juga menyelamatkan aset Pemkab Banyuwangi dan sejumlah tanah wakaf di Banyuwangi. Kategori perempuan tangguh tulang punggung keluarga, Nur Aini. Pekerjaan sebagai striker, ujung tombak penjualan koran Jawa Pos Radar Banyuwangi, mungkin bagi sebagian orang tidak begitu menarik. Namun tidak dengan Nur Aini, 42 tahun warga Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Banyuwangi. Wanita single parent ini sudah menekuni pekerjaan sebagai loper koran sejak tahun 2011 lalu. Kategori politisi muda inspiratif, Desi Pragasiwi. Berbekal restu suaminya, Desi Pragasiwi melangkah pasti menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Banyuwangi 3. Sebagai pendatang baru di dunia politik, Desi menyadari harus banyak belajar. Menurutnya, perempuan harus mandiri,
apa yang menjadi keunggulan bagi perempuan harus bisa terus dioptimalkan. Legislator perempuan penggerak dunia pariwisata, Vicky Septalinda, perempuan muda asal desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore ini dikenal sebagai politisi yang karir politiknya cukup moncer. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi ini juga dipercaya menjadi Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi. Vicky Septalinda juga menjadi dosen di Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng. Kategori Mitra Bisnis Loyal Jawa Pos Radar Banyuwangi, Siti Hastuti Budiono. Menjadi agen dan loper koran Jawa Pos Radar Banyuwangi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup Siti Hastuti. Sejak dinikahi Budiono pada tahun 1990, Hastuti mengaku jika Jawa Pos Radar Banyuwangi sangat bermakna dalam kehidupan keluarganya. Tokoh peduli sampah Michael Edi Haryanto. 2 bulan lalu, Banyuwangi mengalami krisis tempat pembuangan sampah. Kepedulian dan keprihatinan Michael Edi Haryanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini, menawarkan lahan bekas galian C seluas 15 hektar di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi untuk dipakai sebagai TPSA sementara. Kategori Legislator Perempuan Pendorong Kemajuan Daerah, Emi Wahyuni Dwi Lestari. Dalam dunia politik, Emi Wahyuni Dwi Lestari tergolong pendatang baru. Ibu 2 putra ini sebelumnya menekuni usaha catering Boga Anugrah. Usaha itulah yang melambungkan namanya. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, Emi bergabung dengan Partai Demokrat, mengusung tema kemandirian ekonomi bagi emak-emak dan milenial. Kategori Masjid Unik Penopang Wisata Religi, Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi. Masjid Cengho adalah sebuah masjid bergaya arsitektur paduan Tiongkok dan Arab. Masjid yang terletak di Kelurahan Sumberjo Banyuwangi ini merupakan Masjid Cengho ke-10 yang terbesar di seluruh Indonesia. Selain pondok pesantren, juga telah berdiri TK dan PAUD yang memiliki ratusan santri dan siswa. Saya Michael Edi Haryanto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos dan khususnya Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan ini. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawa Pos khususnya Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan ini. Terima kasih atas penghargaan dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Saya terima kasih sebagai Ketua Pembina Yayasan Haji Muhammad Cengho Banyuwangi atas penghargaannya. Kepada Kepala Biro Jawa Pos Radar Genteng, Bapak Agus Zain Haki, untuk bisa menyerahkan piagam penghargaan kepada para penerima kategori Birokrat dan Sosok. Kami ucapkan selamat kepada masing-masing penerima penghargaan. Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos dan khususnya Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan ini. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima
Jawapos Radar Banyuwangi atas Ya, kami untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami undang Pak Direktur Jawapos Radar Banyuwangi, Bapak Samsudin Akbari, untuk bisa berfoto bersama dengan para penerima penghargaan kategori birokrat dan sosok. Tokoh inisiatif. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk penghargaan berikutnya yakni kategori kesehatan dan pendidikan. Inilah dia kategori Rumah Sakit Ramah Pengunjung, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi. Semenjak RSUD Blambangan dikendalikan Dr. Wiji Lestariono, kini kondisinya berubah 180 derajat. Saat ini sudah ada 400-an frontliner yang memberikan pelayanan dengan lebih ramah kepada pasien. Seluruh karyawan RSUD Blambangan juga diminta untuk tanggap dan ramah kepada pasien. Kategori rumah sakit dengan fasilitas layanan ternyaman, Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi. Rumah Sakit Islam RSI Fatimah terus meningkatkan pelayanan bagi pasien maupun pengunjung. Berbagai fasilitas untuk menunjang kualitas layanan terus ditingkatkan. Yang pasti, kenyamanan pasien maupun pengunjung menjadi prioritas rumah sakit yang dipimpin Dr. Syaiful Ma'arif ini. Kategori instansi pendorong penurunan angka stunting, Dinas Kesehatan Banyuwangi. Kerja keras Pemkab Banyuwangi menuju zero stunting tak bisa dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak, salah satunya Dinas Kesehatan. Di bawah kepemimpinan Amir Hidayat, Dinas Kesehatan Banyuwangi menekankan pentingnya asupan gizi bagi bayi stunting dengan cara memberi asupan protein. Program pemberian makanan tambahan ini juga diberlakukan untuk ibu hamil berisiko tinggi. Kategori rumah sakit pemerintah dengan pelayanan kreatif, RSUD Genteng. Jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke RSUD Genteng selama tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian yang membanggakan tersebut menunjukkan bahwa RSUD Genteng menjadi pilihan bagi masyarakat Banyuwangi Selatan yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Pegiat urban farming, Dr. Bintari Wuryaningsih. Kepedulian Dr. Bintari Wuryaningsih terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan tidak perlu diragukan. Tidak sekedar aktif melakukan kampanye hijau, ibu dua anak ini merupakan salah satu pelopor kegiatan urban farming di lingkungan tempat tinggalnya. Urban farming adalah kegiatan bertani dengan memanfaatkan lahan yang terbatas di daerah perkotaan. Kategori Sekolah Penggerak Kebangsaan dan Teknologi Informasi, SMAN 1 Giri Taruna Bangsa. SMAN 1 Giri Taruna Bangsa memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai bidang. Selain literasi, absensi guru dan murid, juga penerapan belanja di kantin sekolah. Cukup hanya dengan menggunakan gawai, siswa sudah bisa berbelanja menggunakan e-payment yang tersedia. Kategori perguruan tinggi kesehatan terbaik di Banyuwangi, Stikes Banyuwangi. Berdiri sejak tahun 2006, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Banyuwangi sukses menjadi perguruan tinggi terbaik di Kabupaten The Sunrise of Java. Saat ini, kampus yang berada di Jalan Letkol Istiqlal Banyuwangi memiliki 8 program studi yang telah mengantongi akreditasi baik sekali. Kategori penggerak perubahan pendidikan karakter, Salman SPD MPD.
Sebagai Kepala MTSN 1 Banyuwangi, Salman terus berupaya menanamkan pendidikan karakter kepada siswanya, salah satunya dengan memberikan fasilitas penunjang di MTSN 1 Banyuwangi. Saat ini telah berdiri asrama untuk para siswa yang bermukim. Dalam asrama tersebut, seluruh kegiatan keagamaan lebih diperdalam di luar jam sekolah. Kategori perguruan tinggi teraktif membumikan wawasan kebangsaan. Untak Banyuwangi. Universitas 17 Agustus 1945, Untak Banyuwangi adalah kampus berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi yang membumikan wawasan kebangsaan. Dilakukan beberapa upaya agar mahasiswa lebih mencintai ilmu dalam Pancasila. Kategori perguruan tinggi teraktif dalam bidang literasi, IAIDA Blok Agung Banyuwangi, salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan adalah Institut Agama Islam Darussalam, IAIDA Blok Agung. Sivitas akademika di kampus ini turun lapangan menyatu dengan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan, kegiatan kemasyarakatan, kategori instansi penggerak peningkatan IPM, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Perlahan tapi pasti, lama masa sekolah masyarakat Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Tahun ini, nilai rata-rata lama sekolah di Banyuwangi mencapai 7,66 per tahun. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menargetkan lama masa sekolah masyarakat Banyuwangi sesuai dengan program nasional wajib belajar 12 tahun. Kategori perguruan tinggi teraktif pendorong dakwah, IAI Ibrahimi Genteng. Deklarasi Kampus Hijau yang rahmatan lil alamin oleh Institut Agama Islam IAI Ibrahimi Genteng bukan isapan jempol belaka. Perguruan tinggi agama Islam tertua di Banyuwangi ini aktif menyisipkan misi dakwah di tengah masyarakat, para mahasiswa terutama dari Fakultas Dakwah dan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratno, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawapos, khususnya Radar Banyuwangi. Yang pertama saya sampaikan banyak terima kasih. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi yang telah memberikan penghargaan kepada RSP Genteng. Dengan hormat kepada Bapak Ibu penerima untuk bisa bergeser ke tengah mengambil posisi, dan kami mohon dengan hormat General Manager Jawapos Radar Banyuwangi Bapak Rahman Jani Saksono untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada kategori kesehatan dan pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratno, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pertama, terima kasih. Terima kasih kepada Jawapos Radar Banyuwangi. Terima kasih yang
suasana atas penghargaan yang dilakukan ini. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih kepada Jawa Pos khususnya Radar Banyuwangi yang telah mengakses Parti, yuk. Bentar, 1, 2. Selamat kepada para pembina. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kami undang Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Samsudin Adlawi, untuk bersama-sama mengabadikan momen yang luar biasa ini kepada para penerima penghargaan kategori kesehatan dan pendidikan Sunrise of Java Award 2023 dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2023. Diucapkan terima kasih dan bisa kembali ke tempat. Dan kami mohon kepada para penerima untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena nanti setelah acara kita bisa bernambah-nambah di pendopo belakang Kabupaten Banyuwangi. Baiklah, Bapak Ibu Hadirin tamu undangan, tinggal satu kategori lagi yang akan kami sampaikan siapa saja yang akan menerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023 Jawa Pos Radar Banyuwangi. Berikut kategori pengusaha dan swasta. Kategori penggerak UMKM kuliner, Setyo Ponco Utomo. Siapa yang tidak kenal dengan Setyo Ponco Utomo? Bos penyewaan mobil rencar ini cukup familiar di kalangan pengelola wisata dan kuliner Banyuwangi. Belakangan juga fokus menggarap bisnis kuliner. Dia mendirikan pusat kuliner seafood di kawasan Plengsengan Kampung Mandar. Dia merekrut karyawan yang terdampak pandemi COVID-19. Kategori penggerak agrowisata berbasis alpukat, Muhammad Yazid Sofyan. Alpukat Ternate Jaya ATJ merupakan salah satu produk agribisnis yang berfokus pada pengembangan budidaya tanaman alpukat. Salah satu tokoh yang ikut menggerakkan agrikultur alpukat adalah Muhammad Yazid Sofyan. Sofyan menanam alpukat di atas lahan seluas 125 hektar yang tersebar di Banyuwangi. Raih tokoh penggerak perkopian Banyuwangi, Setiawan Subekti. Gelar budayawan kopi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juri kopi internasional tidak membuatnya jemawa. Pria satu ini terus menebarkan virus kopi dengan cara mengedukasi masyarakat perihal kopi yang baik dan benar, mulai cara merawat, memanen, menyangrai hingga menyeduh kopi. Tokoh penggerak seni rupa Banyuwangi, Imam Maskun. Sebagai sarjana seni rupa, Imam Maskun bersama Yayasan Langgar Art terus mendorong seniman Banyuwangi go nasional. Dia sukses menggelar berbagai event seni rupa kelas nasional. Karya mereka menjadi bagian dari karya lagu artis papan atas Indonesia. Pembeli lagu-lagu platform akan mendapatkan bonus berupa lukisan seniman Artos Nusantara. Tokoh penggerak olahraga downhill Banyuwangi, Bapak Munif. Popularitas olahraga downhill di Banyuwangi tidak lepas dari peran Munif, pria yang juga menjadi presiden tim downhill Banyuwangi. Sego Anget Racing Team tak pernah jemu untuk menggelar berbagai aktivitas seputar olahraga downhill. Wilayah perbukitan di kaki Gunung Ijen dijadikan sirkuit downhill.
Kategori Bank Umum Pendorong Kemajuan Ekonomi Daerah, Bank Jatim. Tugas utama Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha. Saat ini, Bank Jatim Cabang Banyuwangi terus melakukan langkah proaktif dalam membangkitkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Langkah tersebut salah satunya ditempuh Bank Jatim dengan memberikan kredit usaha rakyat. Tokoh pengarah tenaga kerja bidang perkapalan terpercaya, PT Rizky Bahari Samudra. PT Rizky Bahari Samudra, RBS, merupakan perusahaan keagenan kapal satu-satunya yang berpusat di Banyuwangi. Saat ini, RBS masuk dalam kategori jasa agen perkapalan inspiratif yang memiliki anak perusahaan lain bernama PT Rizky Bahari Indonesia dan PT Rizky Bahari Transport dalam naungan Rizky Bahari Group. Kategori kontraktor peduli keselamatan kerja K3, Yusi Teguh Arifianto, owner PT King Beton Nusantara. Aspek keselamatan kerja sangat penting dalam sebuah perusahaan konstruksi, baik konstruksi rumah, apartemen, hingga proyek infrastruktur besar. Perusahaan konstruksi PT King Beton Nusantara mendapatkan penghargaan Radar Banyuwangi Sunrise of Java karena mengutamakan keselamatan kerja dalam perusahaannya. Tokoh penggerak bisnis kalangan milenial, Dede Abdul Ghani. Sebagai pengusaha muda, sosok Dede Abdul Ghani cukup dikenal di Banyuwangi. Dia pernah dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Banyuwangi. Program yang paling populer digencarkan Dede adalah mendorong munculnya entrepreneur muda di tingkat perguruan tinggi. Tokoh penggerak Grebek Surau, Haikal Fauzi. Salah satu bukti nyata keterlibatan swasta dalam memajukan Kabupaten The Sunrise of Java adalah program Grebek Surau. Program ini digagas Jawa Pos Radar Banyuwangi bersama Basnas Banyuwangi dan Depo Indah Karya Bangunan. Sekitar 11 musola yang tersebar di seantero bumi Blambangan telah berhasil direnovasi. Tokoh penggerak Tol Laut Banyuwangi Lombok, Ferdi Elvian. Kehadiran tol laut di Indonesia tidak hanya meningkatkan konektivitas antar pulau, tol laut juga bermanfaat memeratakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di seluruh wilayah tanah air. Hal inilah yang mendasari pengusaha muda Banyuwangi, Ferdi Elvian, membuka penyeberangan rute Banyuwangi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kategori pabrik pengolahan ikan terbaik, PT Sumber Yala Samudra. PT Sumber Yala Samudra adalah salah satu perusahaan pengalengan tepung dan minyak ikan terbesar di Banyuwangi. Salah satu produk unggulan PT Sumber Yala Samudra adalah ikan sarden, merupakan ikan olahan yang dikemas dalam kaleng. Kini, produk ikan sarden yang dikelola PT Sumber Yala Samudra tidak hanya untuk pasar Indonesia, namun juga seluruh dunia. Kategori BPR Pendorong Geliat Ekonomi Masyarakat, PT BPR Cinde Wilis. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Cinde Wilis tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Lebih dari itu, perusahaan ini juga berkontribusi mendorong geliat ekonomi masyarakat Banyuwangi. BPR Cinde Wilis juga menawarkan tabungan. Kategori Hotel Pendorong Kemajuan Pariwisata Banyuwangi, Hotel Aston Banyuwangi. Pengembangan pariwisata di Banyuwangi terbukti mengerek perkembangan berbagai sektor. Selain peran Pemkab Banyuwangi, perkembangan pariwisata Banyuwangi yang terbilang pesat tidak luput dari kontribusi berbagai pihak, termasuk kalangan pelaku usaha perhotelan di bumi Blambangan. Salah satunya Aston Hotel Banyuwangi.
kategori Industri Pakan Pendorong Kemajuan Ekonomi Daerah, PT Suritani Pemuka STP Banyuwangi, PT Suritani Pemuka STP Banyuwangi merupakan perusahaan akuakultur yang tak hanya fokus pada penyediaan pakan udang, namun juga budidaya perikanan, pembinihan, pembesaran, dan pengolahan makanan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Radar Banyuwangi telah memberikan penghargaan ini kepada kami. Terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi atas penghargaan. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih Radar Banyuwangi yang memberikan award kepada kami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan. Terima kasih atas penghargaan ini, semoga membuat Bank Jatim lebih inovatif dan berkembang. Terima kasih pada Radar Banyuwangi, mari kita bersama untuk menjadi lebih hebat. Terima kasih kami ucapkan kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi yang telah memberi penghargaan. Kami berkenan kepada pemimpin redaksi Jawa Pos Radar memberikan penghargaan kepada 15 penerima penghargaan kategori pengusaha dan swasta. Mas Kun, lihat sini. Jalan terus. Terima kasih Mas RT, sukses. BP sukses. Ya. Bos, makasih bos. Bos ini bos. Suara Samudra. R. Terima kasih. Aston, Pak. Sini, Pak. Aston. Terima kasih atas Suritani. Terima kasih. Sini, Pak. Sukses, Pak. Pertanyaan kepada para penerima penghargaan, kami mohon berkenan untuk berusaha berfoto terlebih dahulu. Kami undang Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Bapak Samsudin Ablawi untuk bisa berfoto bersama dengan para penerima kategori pengusaha dan swasta. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori, mulai dari kategori birokrat sostel, kesehatan dan pendidikan serta pengusaha dan swasta dalam penghargaan Sunrise of Jawa Award 2023 dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 yang diberikan oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi. Dengan penghargaan kategori pengusaha dan swasta maka berakhir pula serangkaian acara
Penyerahan penghargaan Sunrise of Java Award 2023 dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan serangkaian acara ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya hal itu di luar kendali dan kemampuan kami. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Kami mohon